Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema kesetimbangan kimia. Guna memenuhi tugas kami sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi dalam mata kuliah Kimia Dasar yang diampu oleh Ibu Sri Rahmania MPD. Kami kelompok 4 yang terdiri dari Salsabila Khairunisa, Fahmi Nurlaili, dan Naili Iza. Adapun subbab yang akan dibahas adalah yang pertama, konsep kesetimbangan dan macam-macamnya. 2. Memecahkan masalah terkait perhitungan tetapan kesetimbangan. 3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Dan terakhir, contoh kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun subbab pertama, yakni konsep kesetimbangan dan macam-macamnya, yang akan disampaikan oleh saya, Salsabila Qori, sebagai pemateri. Konsep kesetimbangan. Kesetimbangan kimia menjelaskan keadaan di mana laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama besar, dan di mana konsentrasi reaktan dan produk tetap tidak berubah seiring berjalannya waktu. Artinya, suatu reaksi bisa dikatakan setimbang apabila laju pengurangan reaktan sama dengan laju pertambahan produk. Antara reaktan dan produk mempunyai konsentrasi yang tetap, tidak berubah walau termakan waktu. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konsep kesetimbangan. Yang pertama, konsentrasi masing-masing reaktan dan produk mempunyai konstan di titik keseimbangan. Artinya, selama tidak ada faktor yang mempengaruhi reaktan ralat, selama tidak ada faktor yang mempengaruhi reaksi, maka akan selamanya seperti itu, konstan. Lalu yang kedua, hanya dapat diperoleh di wadah tertutup. Ketiga, dinamis. Maknanya kesetimbangan pada laju reaksi maju sama dengan laju reaksi mundur. Dan keempat, yang terakhir, katalis tidak mengubah keadaan setimbang, tetapi mengubah waktu yang diperlukan untuk menjadi setimbang. Berarti katalis di sini tidak berfungsi sebagai pengubah keadaan. Ia hanya berperan sebagai yang menentukan cepat atau lambatnya suatu reaksi. Contoh pada pembuatan senyawa padatan amonium klorida. Reaktan terdiri dari amonia dan asam klorida. Apabila diberi katalis, hasilnya akan tetap menjadi amonium klorida. Hanya saja mungkin memakan waktu yang lebih ringkas. Next, macam-macam kesetimbangan. Terdapat dua macam kesetimbangan kimia. Yang pertama, kesetimbangan homogen atau homogeneous equilibrium. Berlaku untuk reaksi yang semua spesies bereaksinya berada pada fase yang sama. Contoh dari kesetimbangan homogen dari fase gas adalah penguraian dinitrogen tetraoksida, yang mana baik reaktan ataupun produknya berupa fase gas. Kemudian kesetimbangan yang kedua yaitu kesetimbangan heterogen atau heterogeneous equilibrium. Berlaku untuk reaksi yang melibatkan reaktan dan produk yang mana fasenya berbeda. Contoh ketika pembuatan senyawa padatan amonium klorida pada industri kimia, yang mana reaktan berupa gas, yakni amonia dan asam klorida, yang menghasilkan produk sebuah padatan amonium klorida. Pada subbab keempat ini membahas tentang contoh kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 poin. Yang pertama adalah proses fotosintesis. Seperti yang kita tahu, tumbuhan mendapatkan makanan dari proses fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan hijau, proses pernapasan pada hewan dan manusia ternyata juga merupakan reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan mengarah ke kanan merupakan reaksi fotosintesis.
Saat kesetimbangan bergeser ke kanan reaksi, maka jumlah oksigen akan bertambah. Oksigen ini akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernapas atau proses respirasi. Saat kesetimbangan bergeser ke kiri, proses respirasi akan berlangsung cepat, mengeluarkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida selanjutnya dipakai lagi oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Proses ini berlangsung terus-menerus membentuk siklus sehingga di alam terjadi kesetimbangan antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Poin kedua adalah pengaturan pH darah. Dalam tubuh kita, pH darah yang harus dipertahankan sekitar 7,4. Yang akan mempertahankannya adalah larutan penyangga, yaitu asam karbonat. Plasma darah memiliki gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida membantu pasangan asam basa konjugasi antara asam karbonat dengan ion hidrogen atau H+ untuk mempertahankan pH. Jika darah bersifat basa, jumlah ion H+ akan berkurang sebab diikat ion hidroksida. Basa akibatnya kesetimbangan dengan bergeser ke kanan. Namun jika darah bersifat asam, kesetimbangan bergeser ke kiri karena ion H+ dari asam menambah konsentrasi ion H+ pada asam karbonat. Jadi, jika sedikit saja pH darah terganggu, maka bisa berbahaya bagi tubuh karena mengganggu pengikatan oksigen. Poin terakhir dalam sebab ini adalah siklus oksigen dalam tubuh. Dalam tubuh, oksigen diangkut dan diikat oleh hemoglobin dalam darah. Oksigen diangkut oleh darah menuju paru-paru. Semakin lama, jumlah oksigen dalam darah semakin bertambah banyak. Nah, di dalam paru-paru, kesetimbangan bergeser ke kanan. Kesetimbangan akan bergeser ke kiri jika oksigen berada dalam jaringan. Kesetimbangan ke kiri mengeluarkan oksigen yang dipakai untuk proses pembakaran. Di sini, saya akan menjelaskan tentang memecahkan masalah terkait perhitungan tetapan kesetimbangan KC atau KP. Reaksi kesetimbangan adalah reaksi yang berlangsung dua arah atau bolak-balik. Persamaan reaksi dituliskan menggunakan tanda panah reaksi bolak-balik. Tetapan kesetimbangan atau K merupakan konstanta perbandingan zat ruas kanan dengan ruas kiri pada suatu reaksi kesetimbangan. Ada dua macam kesetimbangan, yaitu KC dan KP. Perbedaan dari keduanya adalah KC, yaitu diukur berdasarkan konsentrasi molar zat-zat yang terlibat, dan sedangkan KP diukur berdasarkan tekanan parsial gas-gas yang terlibat. Contoh dan bagian-bagian dari reaksi kesetimbangan. Di sini ada contoh dari reaksi kesetimbangan 4AS ditambah 2BC2L 4AC-IQ ditambah B2G. Dari contoh reaksi kesetimbangan dapat ditentukan bagian-bagian dari reaksi. Yang pertama yaitu panah reaksi atau panah bolak-balik adalah membagi persamaan menjadi dua ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Yang kedua yaitu zat yang terlibat dalam persamaan reaksi. Ada dua bagian, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri yang terdiri dari A dan BC2, sedangkan ruas kanan terdiri dari AC dan B2. Yang ketiga, koefisien, yaitu persamaan reaksi. Di sini ada 4 koefisien. Yang pertama koefisien A, yaitu 4, koefisien BC2 ada 2, koefisien AC ada 2, koefisien B2 ada 1. Dan yang terakhir, fasa zat, yaitu zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi di atas. Ada 4 fasa zat. Yang pertama, fasa zat A, yaitu S atau solid atau padat. Fasa zat BC, yaitu L, liquid atau cair. Fasa zat AC, IQ, aqueous atau larut dalam air. Dan fasa zat B2,
G atau gas. Rumus ketetapan kesetimbangan ada dua, yaitu mencari Kc dan Kp. Yang pertama, mencari Kc. Kc sama dengan zat ruas kanan koefisien per zat ruas kiri koefisien. Langkah pertama yaitu menentukan koefisien persamaan reaksi. Lalu memasukkan angka ke dalam rumus dan akan menghasilkan nilai dari Kc tersebut. Kedua, yaitu rumus mencari Kp. Kp sama dengan tekanan parsial zat ruas kanan koefisien per tekanan parsial zat ruas kiri koefisien. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan koefisien persamaan reaksi terlebih dahulu dan memasukkan angka ke dalam rumus, lalu akan menghasilkan nilai dari Kp tersebut. Kedua, yaitu rumus mencari Kp. Kp sama dengan tekanan parsial zat ruas kanan koefisien per tekanan parsial zat ruas kiri koefisien. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan koefisien persamaan reaksi terlebih dahulu dan memasukkan angka ke dalam rumus, lalu akan menghasilkan nilai dari Kp tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ada beberapa contoh yang merupakan proses kesetimbangan, yakni perubahan wujud cair, reaksi kesetimbangan dalam tubuh, serta reaksi kesetimbangan dalam mulut. Itu semua merupakan salah satu contoh dari beberapa proses kesetimbangan. Umumnya, reaksi kimia itu bersifat reversibel atau bolak-balik, akan tetapi tidak semuanya begitu. Ada pula yang bersifat satu arah saja. Menurut Louis Lequetlier, beliau berhasil menyimpulkan pengaruh faktor luar terhadap kesetimbangan dalam suatu asas yang dikenal dengan asas Lequetlier sebagai berikut. Bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Artinya, apabila sistem kesetimbangan dinamik terdapat gangguan dari luar sehingga kesetimbangan dalam keadaan terganggu atau rusak, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga gangguan itu berkurang dan bila mungkin akan kembali ke dalam kesetimbangan lagi. Cara sistem bereaksi adalah dengan melakukan pergeseran ke kiri ataupun ke kanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Henry Louis Lequetlier juga mengatakan bahwa kesetimbangan kimia dapat digeser dengan menaikkan atau menurunkan konsentrasi suatu zat, tekanan, serta merubah suhu tubuh. Yang pertama yakni suhu. Sesuai dengan asas Lequetlier, apabila suhu atau temperatur suatu sistem kesetimbangan dinaikkan, maka reaksi sistem menurunkan temperatur kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap kalor atau ke arah reaksi endoterm. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Yang kedua yakni konsentrasi. Sesuai dengan asas Lequetlier, yakni reaksi sama dengan min aksi. Jadi, apabila konsentrasi salah satu komponen diperbesar, maka reaksi sistem akan mengurangi komponen tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila konsentrasi salah satu komponen diperkecil, maka reaksi sistem adalah menambah komponen itu. Yang ketiga yakni tekanan dan volume. Penambahan tekanan dengan cara memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi semua komponen. Yang sesuai dengan asas Lequetlier, maka sistem akan bereaksi dengan mengurangi tekanan tersebut. Sebagaimana yang diketahui, tekanan gas bergantung pada jumlah molekul dan tidak bergantung pada jenis gas. Oleh karena itu, untuk mengurangi tekanan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Sebaliknya, apabila tekanan dikurangi dengan cara memperbesar volume,
maka sistem akan bereaksi dengan menambah tekanan dengan cara menambah jumlah molekul reaksi dan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar. Penerapan kesetimbangan dalam bidang industri. Pada bagian ini akan dibahas tentang hubungan perubahan suhu terhadap konversi reaksi epoksidasi asam oleat berbasis sawit. Apa sih epoksidasi asam oleat itu? Epoksidasi asam oleat merupakan reaksi eksoterm reversibel. Epoksidasi asam oleat dengan asam performat yang dibentuk secara in situ dalam suatu sistem reaksi katalis padat. Metode epoksidasi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode epoksidasi in situ menggunakan reaksi asam format dan hidrogen peroksida. Mula-mula sejumlah asam oleat dimasukkan ke dalam reaktor, dilanjutkan dengan penambahan asam format dan katalis padat sambil dilakukan pengadukan. Kemudian sejumlah H2O2 encer ditambahkan dengan cara diteteskan sedikit demi sedikit. Waktu reaksi dihitung mulai selesainya penambahan H2O2 sampai pada mencapai suhu yang ditetapkan. Nah, pada proses ini, faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yakni suhu, di mana suhu ini sangat berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya reaksi. Pada penelitian ini dilakukan reaksi epoksidasi dengan cara memvariasikan suhu reaksi untuk mengetahui pengaruh terhadap bilangan iodin asam oleat terpoksidasi. Pengaruh suhu ini sangat penting dalam proses epoksidasi karena suhu menentukan besar tidaknya jumlah oksiran. Jika semakin tinggi suhu pada waktu proses epoksidasi, maka kecepatan reaksi konversi oksiran akan meningkat.